China dan Rusia telah menutup pintu untuk dolar Amerika. Tanpa gembar-gembor, tanpa pidato dramatis, mereka diam-diam mengalihkan perdagangan global. Minyak, gas, mikrochip, hingga mineral langka kini berpindah tangan dengan yuan dan rubel. Langkah mereka tak perlu diumbar di headline berita. Data berbicara lebih keras. Ekspor Amerika tersendat, usaha kecil ambruk, dan pelabuhan-pelabuhan besar seperti Los Angeles dan Long Beach sepi, kontainer menumpuk tanpa tujuan. Ada bom waktu senilai $2,5 triliun yang mengintai, menunggu, saat untuk meledak. Ironi dari semua ini menyakitkan. Washington masih menuntut China membuka pasarnya, namun di saat yang sama mereka memasang tarif 145% untuk barang-barang China. Bayangkan menjual apel seharga $10 per peti, tapi untuk masuk ke Amerika, pedagang harus mengenakan harga $18 hanya untuk impas. Itu bukan perdagangan, itu penyiksaan finansial. Seorang negosiator senior menyebutnya kesepakatan besar untuk Amerika, tapi kesepakatan macam apa yang membuat satu pihak terus meminta tanpa memberi balasan? Ekspor Amerika ke China masih bernilai $140 miliar, menopang lebih dari 500 juta pekerjaan, tetapi tekanan tarif justru memperdalam jurang ketimpangan. Di pelabuhan, lalu lintas kontainer dari Asia anjlok 40%. Bukan karena China berhenti memproduksi, melainkan karena mereka mengalihkan jalur. Data April 2025 menunjukkan ekspor China ke Amerika turun 20%, tetapi secara global naik 8,1%. Barang-barang mereka kini mengalir ke Asia Tenggara, Eropa, bahkan Afrika. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari strategi rerouting supply chain yang telah dirancang sejak 2023. Amerika mengira tarif akan membekukan pabrik-pabrik China, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. China beradaptasi, memperluas jangkauan ke 10 pasar baru. Pertanyaan yang menggantung kini adalah, siapa yang sebenarnya membutuhkan siapa? China tak perlu deklarasi resmi atau siaran pers yang heroik. Mereka hanya bertindak. Tarif 125% untuk barang Amerika diberlakukan, dan dampaknya langsung terasa. Ekspor Amerika ke China merosot tajam. Merek-merek besar, seperti Apple, Starbucks, dan McDonald's mulai kehilangan pijakan di kota-kota besar China. Tahun lalu, perusahaan Amerika meraup lebih dari $1,2 triliun dari pasar China, 4 kali lipat defisit perdagangan mereka. Namun kini warga China beralih ke alternatif lokal. Mereka menyeruput kopi dari Luckin, bukan Starbucks, dan memilih ponsel Huawei ketimbang iPhone. Jika tren ini berlanjut, bukan hanya pendapatan yang hilang, tetapi juga relevansi merek-merek Amerika di panggung global. Gedung Putih memandang penurunan, lalu lintas kontainer sebagai kemenangan, bukti bahwa tarif mereka berhasil. Namun, di balik itu, tanda-tanda bencana ekonomi mulai muncul. Usaha kecil adalah yang pertama merasakan hantaman. Sebuah perusahaan mainan di Massachusetts kehilangan barang senilai $500.000 yang terjebak di pelabuhan China, sementara pesanan retail mereka senilai $16 juta lenyap dalam 1 kuartal. Toko teh di Michigan tak lagi mampu mengimpor daun teh premium dari China karena biaya yang tak masuk akal. Ini bukan perusahaan raksasa, ini adalah usaha lokal yang tangguh, yang selama ini menjadi tulang punggung komunitas. Kini, mereka mati perlahan, tersapu oleh tarif yang seharusnya melindungi mereka. Bom waktu $2,5 triliun itu terus berdetak. Cadangan dolar yang dipegang negara-negara Asia seperti China, Taiwan, Vietnam, dan Malaysia adalah ancaman nyata. Jika mereka memutuskan untuk menjual dolar secara serentak, nilai tukar dolar Amerika bisa runtuh. Ini bukan teori kosong. Pasca pertemuan Amerika-Taiwan, dolar Taiwan melonjak 8% dalam 2 hari, kenaikan terbesar sejak 2007. Mata uang Asia lainnya mengikuti, sementara indeks dolar Amerika jatuh 9% tahun ini. Para pedagang menyebutnya potensi aksi jual non-linear
di mana semua negara berlomba membuang dolar sebelum menjadi pihak terakhir yang memegang aset yang tak lagi berharga. Ini bukan sekadar soal uang, melainkan soal kepercayaan. Dan dunia mulai kehilangan kepercayaan pada dolar Amerika. China dan Rusia telah memisahkan diri dari sistem dolar. Siapa berikutnya? Brazil dan China kini berdagang dengan yuan. Bahkan negara-negara OPEC mulai mendiskusikan alternatif selain petrodolar. Ini bukan peristiwa acak, melainkan bagian dari pergeseran yang direncanakan dengan cermat. Dan anehnya, kebijakan tarif Amerika justru mempercepat proses ini. Alih-alih membuat China tunduk, tarif tinggi malah menunjukkan kelemahan sistem global. Terlalu rapuh jika bergantung pada satu negara. Satu keputusan sepihak bisa mengguncang ratusan negara. Kini, banyak negara mulai bertanya, jika Amerika bisa memasang tarif, memblokir chip, atau membekukan aset, siapa yang menjamin kami tak jadi target berikutnya? Ketakutan itu tak membuat mereka menyerah, melainkan mendorong mereka membangun sistem baru. Cross-Border Interbank Payment System, CEPS, milik China kini menyaingi SWIFT dengan lebih dari 1.400 bank bergabung. Sementara Amerika sibuk menaikkan tarif, China memperluas jaringannya, investasi di Project Belt and Road terus mengalir, pelabuhan, jalur kereta, pusat logistik, semuanya dibangun bukan hanya untuk keuntungan jangka pendek, tetapi untuk menciptakan ketergantungan jangka panjang. Ini bukan lagi soal siapa yang menjual lebih banyak, melainkan siapa yang membentuk ulang aturan permainan global. Di dalam negeri Amerika sendiri, suara-suara protes mulai terdengar. Pengusaha, petani, bahkan anggota parlemen menyuarakan kekhawatiran. Namun, semua itu tenggelam dalam narasi bahwa Amerika harus tegas terhadap China. Pertanyaan yang muncul adalah, jika strategi keras, ini justru membuat Amerika kehilangan pasar, mitra dagang, dan kepercayaan global, siapa yang sebenarnya kalah? China mungkin tak sempurna, tetapi mereka konsisten, membuka pabrik, memperluas jaringan, dan menciptakan ketergantungan global. Pasar tradisional di Beijing yang ramai kini terasa berbeda. Kios elektronik kini menjual barang-barang lokal, mengurangi ketergantungan pada impor Amerika. Pedagang daging menghitung yuan, sementara pedagang rempah menimbang butir emas. Dolar, yang selama ini menjadi tulang punggung perdagangan, kini tak lebih dari kertas di mata banyak orang. Pasar ini, yang selama bertahun-tahun menjadi cerminan kehidupan sehari-hari, kini menjadi saksi perubahan besar. Dunia tak lagi sama, dan Amerika tertinggal langkah. Dolar pernah menjadi senjata utama Amerika, alat yang menjaga dunia tetap sejalan. Namun, kini senjata itu kehilangan ketajamannya. China, Rusia, dan negara-negara lain tak hanya menantangnya, mereka menggantikannya. Perlahan, diam-diam, mereka membangun sistem baru. Sementara itu, Amerika masih bermain dengan aturan lama, terjebak dalam ilusi bahwa tarif bisa memenangkan permainan. Apakah ini akhir dari kesaktian dolar? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.